Ya, hari ini kita mau ngapain Kak? Mulai acara kita? Jamkit. Jamkit. Kali ini Kak Juwita nggak sendirian. Seperti yang kalian lihat, apakah kalian sudah mengenalnya? Mungkin sebagian sudah Kak, tapi sebagian belum. Coba Kakak perkenalkan diri langsung. Namaku Kak Jeje. Hai Kak Jeje. Hai. Hai teman-teman semuanya, sekali lagi. Apa kabarnya nih? Baik ya, Kakak harap semuanya baik. Sekolahnya semuanya baik. Oke? Sebelum kita memulainya Kak, kita ngapain dulu Kak? Berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Yuk Kak, pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai kegiatan kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pujian kita, semuanya bangkit berdiri dulu. Yuk, bangkit berdiri semua ya. Kita mau angkat pujian kita yang judulnya apa Kak J? Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab. Yuk, musik! Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Lagi yuk. Lebih semangat ya, dan lebih kencang suaranya. Oke? Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeah. Oke. Jadi Kak JJ, kalau kita mau berbuah kita harus apa? Membaca kitab. Yuk. Dan berdoa. iya, setiap harinya. Oke adik-adik? Oke deh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya. Silakan saksikan sendiri. Bye-bye. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Miranda di Jamkit. Nah, kali ini kita mau lanjutin nih cerita tentang pengenalan murid Tuhan Yesus. Nah, kakak-kakak sebelumnya kan udah jelasin tuh murid Tuhan Yesus yang pertama Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus. Nah, sekarang yang keempat adalah Filipus. Nah, jadi kakak mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus ini. Jadi, Filipus ini adalah orang yang berasal dari Betsaida. Dia itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus. Gimana sih Kak ceritanya? Jadi gini. Jadi saat Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di daerah Galilea, dia melihat ada seseorang yang mengikuti dia. Nah, ini adalah Filipus ini dan Natanael. Jadi saat Tuhan Yesus menoleh ke belakang, Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kalian mengikuti aku?" Dan mereka memanggil Tuhan Yesus itu Rabi atau dalam artian guru. "Ya Rabi, kami ingin mengikut engkau." Nah, singkat cerita akhirnya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya mereka itu juga mengabarkan Injil di berbagai daerah gitu kan. Nah, Filipus ini adalah salah satu pengabar Injil di kota Samaria. Waktu itu di kota Samaria itu terkenal seseorang yang bernama Simon. Simon ini adalah kita bisa bilang tukang sihir. Kalau adik-adik nggak tahu tukang sihir, pesulap deh. Jadi dia itu menggunakan
ilmu-ilmu yang bisa menyembuhkan orang, bisa berbuat sesuatu yang ajaib gitu kan. Nah, di kota Samaria ini Simon itu sangat terkenal dan banyak orang yang menyanjung-nyanjung dia. Tapi Simon ini melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan upah juga dari manusia. Nah, saat Filipus datang ke kota Samaria itu banyak orang nih yang melihat kalau wah, ada seseorang yang bisa menyembuhkan banyak orang. Bahkan ada orang lumpuh yang dimana Simon tukang penyihir tadi itu nggak bisa sembuhin. Tapi ternyata Filipus ini bisa sembuhkan loh adik-adik. Jadi banyak orang semuanya heran gitu. Wah, kenapa ya? Akhirnya dari orang-orang yang awalnya fokus ke Simon, mereka semua mengikuti Filipus ini. Dan Simon datang melihat Filipus ini. Dia juga kaget kan adik-adik. Wah, kok orang ini bisa ya menyembuhkan orang lumpuh ini? Lalu Simon ini bertanya kepada Filipus, bagaimana kamu menyembuhkan orang lumpuh ini? Sedangkan aku dengan sihirku aku tidak bisa. Lalu kata Filipus ini, dia berkata, kamu bisa menyembuhkan semua orang, penyakit apapun hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Nah adik-adik, setelah Filipus ini sangat terkenal, terdengarlah berita ini kepada temannya yang bernama Petrus. Akhirnya Petrus ini langsung pergi ke kota Samaria untuk melihat apakah benar berita yang ia dengar bahwa Filipus ini bisa menyembuhkan banyak orang, bahkan bisa mengalahkan Simon, seorang penyihir ini. Nah, setelah Petrus datang dan dia bertemu dengan Simon tadi, akhirnya Simon berkata, dia memberikan uang dengan jumlah banyak nih kepada Petrus dan berkata, aku ingin menjadi seperti Filipus, aku ingin menyembuhkan banyak orang. Lalu Petrus sangat marah mendengar hal itu. Dia marah karena mendengar Simon ingin membayar hanya untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dan hal itu dipandang sangat jahat. Niatmu itu sangat jahat Simon, kamu itu gak bisa mendapatkan kasih karunia Allah hanya dengan membayar uang sebanyak apapun deh itu. Karena kamu itu harus dekat dengan Tuhan, kamu harus setia kepada Tuhan. Dan Petrus juga berkata, kamu itu tidak tulus mengikuti Filipus. Akhirnya Simon ini gak jadi adik-adik, dia gak jadi bayar kepada Petrus hanya untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Karena memang kasih karunia Allah itu tidak bisa dibeli adik-adik. Tetapi kita harus punya ketulusan hati untuk mengikuti Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau belajar dari pengenalan murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus ini. Dia yang setia mengikut Tuhan, jangan seperti Simon ya, yang cuman pingin mendapat ilmunya dengan bayar uang lagi. Jangan kayak gitu, kita harus punya kasih karunia dari Allah itu dengan cara berdoa, baca firman setiap hari sampai suatu saat nanti adik-adik punya kasih karunia dari Allah. Maka dari itu yuk kita berjuang bersama untuk tetap setia dan tulus mengikuti Tuhan. Oke, sampai di sini saja ya adik-adik cerita kakak. Jangan dilupakan dan harus tetap diingat ya cerita kakak-kakak yang sebelumnya juga. Sampai jumpa. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Siapa tokoh utamanya? Ayo. Siapa ya kak? Siapa? Aku kasih tahu inisialnya dari F. Apa? Filipus. Benar sekali. Berarti adik-adik menyimak dengan baik. Oke deh, selanjutnya kita angkat pujian kita yang kedua ya. Musik. Suaranya yang kencang ya teriaknya.
Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin apa sih kak? Gak mungkin berbuah. Oh, gak mungkin, sekali lagi, gak mungkin, gak mungkin berbuah. Jangan dicoba ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, tinggal di luarnya. Lagi yuk, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin apa sih? Gak mungkin berbuah. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin berbuah. Lagi yuk kak, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, tinggal di luarnya. Jadi nggak boleh coba-coba ya kak? Iya. Tinggal di luarnya. Nanti jadinya gak berbuah. Maksudnya apa itu kak? Gak jadi berkat sama orang lain, sama teman, sama orang tua. Oke, jadi kita harus kayak apa? Kayak siapa? Filipus. Jadi berkat, bisa menyembuhkan orang lain. Tapi bukan berarti aja menyembuhkan orang lain ya. Bukan harus itu, tapi menolong orang lain. Seperti meminjamkan pensil dan lain sebagainya. Oke adik-adik? Oke kak. Oke. Ya. Akhirnya kita berhenti sampai di sini, tapi besok-besok kita ketemu lagi kok. Oke, selesai dulu episode kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami Bapa, untuk kami selalu melakukan hal-hal yang baik, karena kasih karunia Tuhan bagi kami tidak pernah berhenti. Untuk itu tolong kami Tuhan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. God bless.